Selamat malam, saudaraku semua. Selamat malam, rekan-rekan semua. Dimanapun rekan-rekan dan saudaraku berada pada malam hari. Sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku semua. Terima kasih sudah berkenan mampir. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan terima kasih telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai sebuah tempat mencari suatu tontonan hiburan. Semoga apa yang kita sajikan di sini dapat menghibur saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Jadi seperti biasa saudaraku, kita kelayakan lagi, kita keluyuran lagi, tepatnya malam setelah kemarin pada malam mingguan, tadi pada ngerayain hari mingguan ya, tadi jalan-jalan kemarin ya pada liburan ini. Kalau saya nggak kemana-mana karena terkapar akibat flu dan batuk. Cukup saya saja ya yang terkena virus flu dan batuk ya. Rekan-rekan jangan ya, saudaraku jangan, karena gak enak. Tetap enak sehat ya. Jadi seperti inilah ya saudaraku ya, penampakan lokasi yang kita datangi pada malam hari ini. Jadi di tempat ini terdapat beberapa bangunan. Ini salah satunya ya, mungkin bisa dikatakan salah satu gudang yang ada. Karena kita ada di sebuah lingkungan pabrik, jadi ini salah satu gudang yang ada. Juga kalau dilihat dari kondisi itu sudah puluhan tahun. Dan alasan utama kenapa kita memilih lokasi, tentunya karena kita mendapatkan informasi. Kita mendapatkan informasi yang mengatakan konon katanya di lingkungan pabrik kerap sekali warga setempat melihat adanya sosok seperti kera, seperti gorila besar. Warga setempat mempercayai itu adalah sosok genderuwo. Katanya matanya merah, besar dan merah, berbulu lebat, setinggi kira-kira 2 sampai 2,5 meter, berwarna hitam. Hampir semua cerita warga sama ceritanya, sehingga membuat saya semakin penasaran tentang tempat ini. Bekas apa aja kok di bawah ya, kayak buat bakar-bakar gitu gak sih? Ini ada jalan setapak turunnya, tangga kecil turun, dan nggak tahu dulu buat apa, mungkin penyimpanan sesuatu ya, hanya sempit sebenarnya. Kalau mungkin juga kalau lihat mungkin buat menyimpan barang atau gimana gitu. Kesan pertama ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di area tempat ini, saya memang langsung merasakan kalau tempat ini memang gak wajar. Ini kalau saudara lihat banyak sekali daunan ya, karena lokasi ini dikelilingi oleh pepohonan. Jadi pertama kali saya sampai udah langsung ngerasain ada yang gak beres di tempat ini. Saya merasa tempat ini memiliki
aura negatif yang kuat. Saya merasa tempat ini memiliki nuansa horor, bukan hanya karena lokasinya, tapi karena penunggunya, saya rasa. Dan saya meyakini ya, kalau memang tempatnya ada yang menjaga, tapi saya pun tidak bisa langsung mengatakan sosok apa, karena saya hanya merasakannya saja, hanya merasakan ada sosok yang menjaga tempat ini, tetapi saya nggak bisa spesifik juga untuk mengatakan sosok apa yang ada. Halo, permisi. Ada suara dari balik sana, seperti suara orang mondar-mandir. Karena ini kan banyak dedaunan kering, jadi kalau ada yang lewat tuh kedengeran. Nggak tahu kalau di kamera kedengeran apa enggak, karena kita menggunakan mikrofon. Mikrofon kita atur agar suara terfokus ke suara saya, agar saya pun juga nggak perlu ngomong kencang-kencang. Nah kalau kita ngomongnya kencang-kencang, kedengeran orang di sekitar kan juga nggak enak. Nanti dikira ngapain. Tinggi banget ya atapnya ya, dari seng. Dan sekali lagi ini hanya salah satu gudang yang ada, masih ada beberapa bangunan lagi. Ini ada akar-akar ya, akar yang panjang banget dari atas. Halo, permisi. Permisi. Di belakang barusan ada suara. Permisi. Mohon mau mengganggu, permisi. Arah depan juga ada suara. Ini banyak sekali sumber-sumber suara memang. Dan menurut pendapat saya ini bukan hanya tersumber dari satu ya, maksudnya ada beberapa sekali, cuman ya sekali lagi hanya film. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi, permisi, permisi. Seolah-olah lokasi kita ini dimakan oleh alam, seperti sebuah bangunan yang berdiri di tengah-tengah hutan. Karena emang saking lamanya tempat ini terbengkalai, sehingga gak heran kalau memang banyak sekali cerita-cerita tentang lokasi. Ada suara di belakang. Halo. Mondar mandir begitu suaranya. Halo, permisi. Halo. Anginnya cukup kencang. Tiba-tiba angin bertiup kencang ketika saya menyampaikan ada yang lewat tadi. Entah kebetulan atau memang sekedar angin biasa. Dan jangan lupa juga ya saudaraku ya dan rekan-rekannya untuk komen-komen ya. Udah hadir wajib komen, wajib absen ya. Bisa menuliskan dari kota mana, dari wilayah mana, saudaraku yang hadir,
rekan-rekan yang mampir pada malam hari ya, silahkan komen-komen, silahkan absen. Barangkali ya dengan komen-komen dan menuliskan dari kota mana saja dapat menambah keakraban. Anggap aja kita adalah sebuah keluarga kecil yang memiliki ambisi untuk meraih kesuksesan di sini. Kata-katanya terlalu manis. Ya benar, meraih keapesan. Bercanda ya saudara ya. Halo permisi. Ya berkali-kali ada suara-suara emang. Dan silakan juga buat yang belum tap-tap layar, bisa dibantu di tap-tap layar untuk ibarat kata memberikan dukungan ekstra. Ya, ada yang mengawasi saya dari tadi. Dan ini nggak tahu ya, ini akar-akar ini goyang-goyang karena angin atau karena apa. Tapi saya tidak merasakan adanya angin yang berembus dari tadi tuh. Akar-akarnya goyang-goyang dan saya juga tidak merasa menyentuhnya ya. Mungkin suatu isyarat juga bisa. Jadi kalau udah hadir itu ya minimal komen lah. Sekedar menuliskan hadir atau menuliskan kotanya atau gimana gitu ya. Kalau mau memberikan dukungan ekstra bisa dibantu di tap layar, dibantu dipencet buat tombol jempol ya. Tapi saya tidak memaksa juga ya, buat yang berkenan ya. Jujur saja ya, apapun bentuk dukungan tidak menambah pendapatan saya juga. Ibarat kata gini, kalau rekan-rekan dan saudaraku memberikan dukungan, itu artinya kan apa yang kita sajikan di sini dihargai, sehingga saya pun juga makin semangat untuk memberikan suatu tontonan-tontonan, hiburan-hiburan ya, konten-konten pada hari dan malam ya, sehingga saya pun juga tidak putus asa. Karena jujur saja ya, kita kelayapan ini bukan hanya sebulan 2 bulan, bukan hanya setahun 2 tahun ya. Kita selalu kelayapan karena memang saya hobi begitu ya. Bahkan sebuah tempat yang terkenal itu terkadang kita mendatangi beberapa kali ya. Contohnya saja tempat dulu pun kita juga udah pernah ya, cuman kita nggak dari sini, kita dari sudut yang lain. Dan karena emang tempat ini luas banget, ini mau kita jelajah beberapa hari sekaligus juga bisa ya. Maksudnya besok sama besok lusa pun juga bisa, karena meluas sekali. Bahkan dari tadi kita muter-muter pun juga belum ada seperempat dari total ruangan yang ada di tempat ini. Tapi mungkin untuk malam hari cukup dulu ya saudaraku. Nggak tahu, mungkin beberapa hari yang akan datang ya, mungkin beberapa hari ke depan kita bakal datang lagi ke sini mungkin ya. Tapi yang pasti malam hari cukup dulu karena ini udah cukup lama ya. Nanti rekan-rekan dari saudara kekumpulan. Oke, selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan untuk menuju tempat di mana saya sudah mempersiapkan semua persiapan pada malam hari ini.
Dan kira-kira seperti apa penampakan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini? Kira-kira ada yang menarik apa enggak? Kira-kira secantik apa lukisan yang kita peroleh? Dan beruntung sekali ya saya pada malam hari ini, karena lukisan yang terlukis pada malam hari ini sangat-sangat cantik. Sengaja tidak saya lipat karena memang udah terlihat cantik sekali ya. Kalau kita lihat di sini lukisan yang pertama, ini kondisinya mepet pada bagian tepi memang ya. Tapi lukisan ini sudah sangat-sangat jelas dari ujung, tengah, dan bawah. Lukisan ini tergambar sangat-sangat sempurna, memberikan sebuah kesan tentang lukisan yang mulus. Tapi kalau diperhatikan lagi, ini berada pada bagian tepi, sehingga bisa saja ini adalah sebuah lukisan yang belum terbentuk secara utuh. Maksudnya seolah-olah sebuah lukisan yang terbelah ya. Dan untuk lukisan berikutnya di sini saudaraku, lukisan berikutnya ini juga sangat-sangat menarik ya. Lukisan berikutnya ini juga sangat-sangat cantik, tidak kalah cantik dari lukisan sebelumnya. Dari bagian ujung hingga ujung, ibarat kata dari ujung rambut hingga ujung kaki ya, ini terlukis sangat-sangat mulus, memberikan sebuah kesan tentang kesempurnaan. Bahkan lukisan ini sangat-sangat jelas bagi saya pribadi ya, sangat-sangat jelas dan sangat-sangat cantik. Ujung hingga ujung bawah sangat. Lalu kira-kira seperti apakah hasil atau lukisan yang ada pada lembar berikutnya? Dan ternyata tidak kalah cantik, tidak kalah menarik dari lukisan sebelumnya. Ternyata lukisan di sini pun juga sangat-sangat sempurna. Lukisan berikutnya di sini ya saudaraku. Perhatikan, kita di sini mau pada sebuah lukisan yang sebenarnya ini juga sangat-sangat cantik, tetapi memang agak sedikit kurang ya. Jadi mungkin kecantikan dari lukisan ini akan terpancarkan setelah kita mencoba untuk mempercantiknya nanti. Tapi keseluruhan lukisan ini memang sudah sempurna. Cuman kira-kira ini ada di atas apa di bawah untuk bagian lingkarannya ini. Jangan terburu-buru untuk menilai. Nikmati dulu keindahannya agar bisa menilai tentang kebenaran. Dan lukisan yang terakhir atau berikutnya saudara, agak susah kalau nggak dilipat ya. Memang paling enak tuh dilipat gini. Di sini ya tuh lukisan berikutnya. Ini agak buram memang, ya, tapi sangat jelas di sini ujung atas di sini. Dan ini bagian tegaknya lengkap dengan bagian tengah. Saya sempat berpikir juga, kira-kira kalau kita lihat lukisan ini dari arah seperti ini, menarik apa enggak? Kira-kira menarik apa enggak? Jadi arahnya berbeda lagi. Ya, ini tetap ujung ke sini, lalu ini bagian tegaknya jadi ke sini. Namun kalau ada lihat dari arah seperti ini semacam kayak tercermin atau terbalik. Oke,
Saya akan mencoba untuk mempercantik dan memperindah lukisan yang telah kita dapatkan pada malam hari ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku, kira-kira masuk akal apa enggak jika ini adalah sebuah lukisan yang terbelah? Tetapi keseluruhan ini sudah terlihat cukup cantik ya, cukup mulus ya setelah kita poles, setelah kita percantik. Dan ini semakin cantik semakin indah. Kalau dilanjut lukisan berikutnya di sini, tidak kalah cantik dari lukisan-lukisan sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan paling jelas ya. Lalu ini untuk lukisan yang terakhir, dan kira-kira seperti apa penampakan atau lukisan yang ada pada lembaran belakang? Saya jarang sekali memperdulikan memang untuk lembaran belakang karena saya kurang tertarik. Dan pada malam hari ini, saya juga merasa kurang begitu tertarik ya dengan lembaran belakang. Sebatas ini saja sih. Bagi saya biasa-biasa saja ya. Biasanya pun juga sama. Jadi, seperti inilah saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sangat-sangat cantik dan sangat-sangat menawan. Semoga saudaraku dan rekan-rekan menikmati kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudaraku yang telah hadir, buat saudaraku dan rekan-rekan yang telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai tempat mencari sebuah hiburan. Semoga saudaraku dan rekan-rekan diberikan kesehatan selalu, agar kita pun tak bisa berjumpa di channel ini dalam keadaan sehat walafiat di hari dan di malam berikutnya. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat rekan-rekan dan saudaraku semuanya.